Melihat pemandangan musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain yang terlibat langsung, memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat? Ziyan melirik King Lin dan mendengus pelan, dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. King Lin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini. Itu adalah kesalahpahaman, aku bisa melihat melalui wujud asli seseorang. Saat itu, saya pikir kamu adalah Piton Nine Serene Deep Ground, tubuh kamu yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Oleh karena itu, saya telah menyerang kamu. Siapa yang akan menjadi makhluk tak berkaki jelek itu? Ziyan sangat tidak puas dengan King Lin yang membandingkannya dengan Piton Nine Serene Deep Ground. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa bagian dari pukulannya ini agak terlalu lebar. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk Pilbis yang masih gemetar dalam pelukannya. Dia menyuarakan pikirannya, meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli yang sangat berpengalaman atau seorang alkemis masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Dokter peri kecil menyarankan, mengapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat mereka melihat Xiaoyan. Cakar itu dengan erat mencengkeram pakaian Xiaoyan. Tampaknya cukup menjijikkan terhadap King Lin. King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya tentang binatang kecil putih salju. Ziyan di samping akhirnya tertawa. Xiaoyan tertawa getir saat melihat mata besar berair dari binatang kecil putih salju ini. Apakah anak kecil ini mencoba bertingkah manis untuk dilihatnya? Serahkan padaku. Saya bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Dokter peri kecil tiba-tiba batuk sedikit. Mata cantiknya menatap tajam ke binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia tidak mampu menahan serangan manis dari anak kecil ini. Seorang wanita, selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Xiaoyan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat cara dokter peri kecil ini. Tidak disangka bahwa seseorang sekuat dokter peri kecil masih tidak dapat melarikan diri dari aturan semacam ini. Segera, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, bocah kecil itu juga memasuki pelukan dokter peri kecil. Kepala berbulu itu bergerak secara acak dalam pelukan yang terakhir, menimbulkan tawa indah dokter peri kecil. Ini menyebabkan sudut mulut Xiaoyan berkedut. Mungkinkah Pilbis ini dibuat oleh laki-laki? Setelah menerima Pilris, energi melompat ke jari dokter peri kecil. Dia kemudian menekannya ke tubuh binatang pil. Lapisan jaring energi samar muncul dan melekat pada bulu binatang kecil itu. Dengan melekatnya jaring energi ini, aroma pil yang menyebabkan seseorang merasa rileks juga hilang sama sekali. Ketika seseorang melihat ke arah dengan cara ini, binatang pil ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa. Sepertinya tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu, yang sudah menyusut di pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya bergerak-gerak sebelum dia berbalik dan menyimpan wayang langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada King Lin, jaga pengawalnya. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Sebuah lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawalnya menghilang. Mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang, termasuk Xiaoyan, tanpa sadar memiliki beberapa ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid bunga ular tiga giok hijau ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah murid bunga ular tiga giok hijau matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang saya kendalikan dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasannya. Batasnya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatan saya. King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun, mereka yang dikendalikan oleh saya secara bertahap akan melemah. Ini karena murid bunga ular tiga giok hijau akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya padaku. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiaoyan menghirup udara sejuk. Benda ini sangat menakutkan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap ahli untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat darinya. Ini tidak menakutkan seperti yang kalian bayangkan. Jenis makan seperti itu sangat lambat. Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 bintang Douzun dan di bawahnya dan jumlahnya tidak bisa melebihi 3.
King Lin mengulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat sikap semua orang. Selain itu, aku hanya bisa mengendalikan magical beast yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling, itu hanya bisa membantu. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi pernah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat daripada King Lin, bukan tidak mungkin dia jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas Dozun. Itu bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatan semacam ini, kemungkinan dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 pertukaran. Namun, dengan murid bunga ular 3 giok hijau, Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat. Xiao Yan menghela nafas. Saat itu, King Lin bahkan bukan Dozun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu. Tingkat pelatihan yang begitu cepat bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa malu. Ini disebut kecepatan. Meskipun Xiao Yan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya, Xiao Yan juga dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Hal alami yang sangat langka seperti murid bunga ular 3 giok hijau bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Sungguh layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Itu sangat kuat hingga menyebabkan seseorang gemetar. Tian Huo Zunze juga menghirup udara. Hatinya terasa tidak enak. Dia, sebagai orang tua, telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun, ada orang lain yang menyusulnya setelah berlatih kurang dari 1 dekade. Siapapun akan merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya. Xiao Yan tertawa getir setelah melihat semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Tidak ada gunanya merasa iri. Ayo pergi, kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik yang lain jika kita datang terlambat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menarik rasa iri di dalam hati mereka. Setelah membuat beberapa persiapan, mereka mundur dari ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, ada semakin banyak ahli yang bergegas ke pil hall tingkat ketiga ini setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa kamar pil sering mengeluarkan suara pertempuran dan juga kutukan. Jelas, mereka mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak tertarik untuk mencarinya lagi. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan harta karun terbesar di dalam pil hall ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Karenanya, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka langsung mencari jalan untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa pil bis yang berharga, yang dapat menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hijau, dan pergi. Mereka secara alami menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada pil bis dalam pelukan dokter peri kecil tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari hal-hal kecil ini. Mempengaruhi barisan kelompok Xiao Yan yang menakutkan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari pil hall dan melihat ke jalur persimpangan. Mereka sedikit tertegun sejenak. Sisa-sisa ini terlalu besar, tidak mudah untuk menuju ke aula utama. Aku akan memimpin. Saya telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utama. King Lin di samping tertawa ketika mereka melihat Xiao Yan bingung. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang seorang bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda saat itu. King Lin tersenyum saat melihat ini. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan jari kakinya menempel di tanah. Setelah itu, sosok cantiknya dengan lembut bergegas keluar. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Komplikasi interior sisa-sisa kuno telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor yang berbelit-belit itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah memasuki labirin. Untungnya, perasaan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pemandangan di depan melebar. Tubuhnya sekali lagi maju ke depan. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini berwarna kuning perunggu. Jumlah tahun yang tak terhitung telah menyebabkan warna kuning perunggu ini muncul lebih dalam. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas.
Seseorang yang berdiri di dalam seperti semut. Di tengah aula besar ada 10 gugus cahaya besar. Kelompok cahaya ini digantung di udara. Seseorang bisa secara samar-samar melihat beberapa objek seperti gulungan di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiaoyan berdebar kencang saat mata mereka melihat kelompok cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Do kelas Tian? Mata Xiaoyan menyapu gugus cahaya ini yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah dari 10 klaster cahaya. Ada tempat duduk batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih giok. Tangan kerangka itu membentuk segel saat duduk. Kerangka seorang elit doseng. Mulut Xiaoyan segera terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit doseng. Meskipun itu sudah hanya satu set tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Xiaoyan merasakan tekanan. Kata King Lin lembut, ini adalah aula utama dari sisa-sisa. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana. Apalagi, semua aura mereka kuat. Xiaoyan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka. Senyuman dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat sosok ini.